Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan coba bahas terkait fitur baru dari Esakip di perencanaan. Ada beberapa penyesuaian terutama di peran dari pengguna ya. Untuk peran pengguna sendiri, untuk saat ini ada dua Bapak Ibu. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada PA KPA, kemudian yang kedua ada sebagai user biasa. Kita akan bahas secara detail tanggung jawabnya apa saja untuk kedua peran tadi. Nah, untuk menambahkan user, Bapak Ibu silahkan tambahkan di sini ya, di menu pengampu, kemudian tambah penanggung jawab. Nah, nanti ini secara otomatis akan dibuatkan user di Esakip. Oke, selanjutnya di sini saya sudah coba login sebagai pengguna anggaran. Kita ke program. Oke. Untuk pengguna anggaran sendiri, tugasnya yang pertama, dia bertanggung jawab terhadap indikator program. Jadi untuk tambah, ubah, dan hapus indikator program itu adalah tanggung jawab dari pengguna anggaran. Jadi akun PA atau KPA itu bertanggung jawab terhadap indikator programnya, kemudian bertanggung jawab terhadap pengajuan juga. Jadi untuk di Esakip saat ini Bapak Ibu sudah ada fitur untuk melihat log. Log di sini artinya apa? Aktivitas yang dilakukan oleh user terhadap proses penambahan, pengurangan, pengubahan, dan pengajuan inputan. Contoh di sini belum ada log transaksinya ya. Misalkan kita tambahkan satu indikator lagi, misalkan. Ini contoh saja ya. Nah, kita bisa lihat lognya di sini ada menambahkan satu indikator. Kemudian kita coba ajukan indikatornya. Jadi agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu. Jadi indikator di sini tidak dapat langsung diklaim realisasinya jika belum disetujui statusnya. Oke, ini kita bisa lihat lognya juga. Nah, nanti ketika sudah disetujui akan muncul juga di sini Bapak Ibu. Di log transaksinya tanggal berapa, siapa yang menyetujuinya. Jika ditolak, keterangannya pun ada. Kenapa ditolaknya? Oke, itu peran pertama dari PA atau KPA. Kemudian peran yang kedua ke level kegiatan ya. Nah, di level kegiatan, tugas dari PA atau KPA adalah mengatur penanggung jawab kegiatannya. Kita coba edit. Oke, saya rubah saja ya, misalkan ya. Simpan. Nah, setelah itu nanti untuk input indikator kegiatannya ini yang bisa adalah user yang disetting sebagai penanggung jawab kegiatannya. Sehingga jika Bapak Ibu lihat, walaupun sebagai PA KPA di sini tidak muncul tombol tambah, ubah, dan hapus indikator kegiatan. Tapi bisa tidak untuk mengajukan? Kalau untuk mengajukan bisa ya. Untuk mengajukan bisa. Coba lihat lognya. Oke, sekarang kita coba ke role yang kedua, yaitu user biasa ya. User biasa. Nah, tadi di setting kegiatannya menjadi tanggung jawab Pak Tengku ya. Kita coba lihat dulu NIP-nya.
Saya logout dulu ya. Nah, ini tadi Pak Tengku ya. Saya login sebagai Pak Tengku, kemudian saya cek yang pengampunya Pak Tengku, ini berarti saya bisa sesuaikan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sekarang muncul menu tambah, ubah, dan hapus karena saya login sebagai penanggung jawab kegiatannya. Oke, saya coba ubah dulu, misalkan di sini, misalkan dirubah target tahunannya jadi 10 misalkan ya. Kemudian saya coba ajukan. Nah, ketika saya coba ubah, ini tidak akan muncul yang statusnya dalam status pengajuan atau dalam status sudah disetujui, itu tidak akan muncul ketika saya edit. Ya. Jadi yang bisa diedit hanya yang statusnya masih draft atau butuh revisi. Misalkan sini saya hapus, ini tidak bisa. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang selanjutnya, setelah setting indikator kegiatan, ini ke jenjang selanjutnya yaitu sub kegiatan. Penanggung jawab kegiatan, ya, penanggung jawab kegiatan ini dia punya tanggung jawab juga untuk menentukan penanggung jawab sub kegiatannya. Contoh di sini Pak Supriyatna ya, cuma untuk lebih mudah supaya nanti di sini bisa ada tambah editnya ya. Saya gunakan user yang sama nih saya. Tapi nanti Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan kebijakan di OPD masing-masing. Jika sub kegiatannya didelegasikan ke misalkan ke eselon 4-nya atau ke fungsionalnya, itu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan di OPD-nya. Untuk di Bapeda sendiri, penanggung jawab kegiatan itu ada di Kabid, kemudian penanggung jawab sub kegiatan juga ada di Kabid. Nah, bagaimana dengan fungsionalnya? Fungsional hanya bertanggung jawab terhadap sub outputnya, ya. Karena untuk fungsional berperan sebagai ketua tim. Oke, ini saya coba edit dulu ya Bapak Ibu ya, supaya ini mudah, supaya saya tidak perlu gonta-ganti akun dulu. Tapi untuk prakteknya Bapak Ibu tidak disarankan ya, karena semua proses inputan itu terekam. Jangan sampai nanti misalkan Bapak Ibu mengikuti yang saya lakukan supaya mudah nginputnya pakai satu akun dulu misalkan ya. Nah, itu nanti terekam semua Bapak Ibu. Yang mengubah, menambah itu siapa? Seharusnya yang mengubah dan menambah adalah penanggung jawab yang sebenarnya. Kenapa kita buat seperti ini? Karena supaya tidak semuanya menjadi tanggung jawab operator. Jadi untuk akun-akun ini dia harus bertanggung jawab terhadap output yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kemudian untuk target indikator di sini juga setelah disesuaikan, jangan lupa Bapak Ibu, ini dicek juga dengan SIPD-nya, target indikator subkegiatannya sesuai atau tidak. Misalkan yang di SIPD-nya ternyata Bapak Ibu lupa belum menyesuaikan, yang benar itu di SAKIP misalkan ya. Berarti yang digunakan tetap yang benernya yang di SAKIP. Nanti di perubahan Bapak Ibu sesuaikan di SIPD-nya. Oke, untuk saat ini saya anggap ini sudah sesuai, saya ajukan. Nah, nanti ketika sudah disetujui, warna merah ini akan hilang Bapak Ibu. Ya, warna merah ini akan hilang. Yang di penanggung jawab di sini juga kalau belum disetting, ini akan warna merah.
Jadi yang ditarget indikator ketika sudah disetujui, hasilnya nanti seperti yang di penanggung jawab ini, warna merahnya akan hilang. Oke, saya sudah setting penanggung jawab subkegiatannya untuk Pak Tengku ya. Makanya di sini muncul nih Bapak Ibu untuk tombol tambah, ubah dan hapusnya. Nah, untuk di sini di sub output ini agak sedikit berbeda. Kalau dulu kan tidak ada penanggung jawabnya ya. Nah, sekarang kita tambahkan ada ketua tim. Jadi bertanggung jawab terhadap apa? Contoh di sini ada dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan RKPD reguler dan ada yang RKPD perubahan. Jadi dua sub output ini bisa jadi ketua timnya berbeda. Jadi misalkan jika Bapak Ibu ada penyusunan dokumen perencanaan, ada dokumen perencanaan penyusunan renja reguler, ada penyusunan renja perubahan, bisa jadi ketua timnya berbeda. Ya, makanya nanti Bapak Ibu mungkin bisa koordinasi dengan bagian organisasi terkait sistem kerja dan pembentukan tim kerja itu seperti apa. Ini supaya lebih mudah juga saya pakai Pak Tengku ya. Oh ya, jangan lupa di pagunya diisi ya. Nanti jangan lupa di pagunya diisi. Disesuaikan dengan pagu ini 94422. Misalkan saya bagi 2 aja ya. Ini misalkan 47 211. Saya coba ubah 47 Oke, jadi seharusnya nilai ini ditambah nilai ini sama dengan nilai yang ada di atas. Untuk yang di sini juga jangan lupa disesuaikan ya Bapak Ibu ya, untuk yang anggaran kasnya. Oke, jika sudah indikatornya diinput semua, Bapak Ibu nanti bisa ajukan. Tapi jangan lupa, sebelum ajukan dicek tahapan prosesnya. Karena jika sudah disetujui, tahapan prosesnya tidak bisa diubah. Ya, kita cek nih tahapan prosesnya di dalamnya. Nah, dalam hal ini contoh di sini belum ada tahapan prosesnya. Kita buat misalkan ya. Misalkan saya tambahkan menyusun SK tim misalkan ya. 1 SK misalkan. Ini saya bikin bobotnya misalkan 20. Nah, ini yang agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Penanggung jawab itu sampai dengan ke tahapan proses. Jadi di tahapan proses ini penanggung jawabnya boleh pelaksana, ya, boleh pelaksana. Contoh menyusun SK tim ini dilakukan oleh pelaksana misalkan ya. Ini saya contoh saja, saya asal ya. Misalkan menyusun SK tim ini dilakukan oleh pelaksana, itu tidak masalah. Oleh karena itu di tabel atau di menu pengampu tadi itu silahkan Bapak Ibu masukkan ya, masukkan data-data pegawai yang memang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, misalkan ini nanti bisa jadi bahan evaluasi Bapak Ibu di OPD. Misalkan ada pegawai yang sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap tahapan proses. Artinya apa? Artinya pegawai tersebut berarti bisa jadi tidak dibutuhkan oleh OPD. Nah, ini nanti bisa jadi bahan untuk evaluasi ya. Nah, ini sebenarnya bisa selaras dengan Ekin Bapak Ibu. Di Ekin Bapak Ibu diminta untuk menyusun rencana aksi. Nah, kalau dari sini kan udah enak ya. Misalkan Pak Fitriadi dia pada bulan Januari harus melaksanakan apa, udah ketahuan. Nanti reportnya akan kami buatkan sehingga enak.
Misalkan kita mau ngecek saya harus ngapain aja di bulan ini, nanti bisa lihat di Sakip. Kemudian penanggung jawab yang disetting di tahapan proses ini nanti yang punya hak untuk klaim kinerja di realisasinya. Jadi kalau dulu satu akun untuk semua, kalau sekarang tidak, makanya sangat tidak disarankan akunnya dipegang oleh seluruh satu operator ya. Tidak disarankan. Karena apa? Bisa jadi ini akan banyak. Bisa jadi akunnya ada sejumlah pegawai yang ada di OPD-nya. Nah, misalkan ada pertanyaan, bagaimana jika sudah didistribusikan tapi dia tidak melaksanakan pekerjaannya, ya kan? Nah, jika ada permasalahan seperti itu, berarti kinerja dari pegawai tersebut seharusnya tidak mendapatkan nilai yang baik seharusnya ya. Nah, itu juga nanti mungkin Bapak Ibu harus bijak-bijak ya dalam menentukan penanggung jawab di sini. Karena ini menentukan juga jumlah TPP yang Bapak Ibu terima nanti ya. Jika ada yang tidak dilaksanakan, otomatis akan terpotong. Kemudian jika tahun-tahun sebelumnya ketika Bapak Ibu klaim kinerja itu tidak pernah ada proses verifikasi ya. Ini sepertinya sudah waktu untuk penyesuaiannya sudah cukup lah, kurang lebih 2 tahun lebih lah ya. Nah, mulai tahun ini akan dilakukan proses verifikasi. Jadi jangan lupa Bapak Ibu tuliskan evidennya ketika klaim kinerja. Oleh karena itu Bapak Ibu silahkan disusun rencana pelaksanaannya sebijak mungkin, sesuai realnya. Jadi jangan asal nyusun ya. Misalkan di sini ini saya hanya contoh aja ya. Melaksanakan kegiatan misalkan ya, langsung satu kegiatan. Tapi jangan seperti ini ya Bapak Ibu ya, tapi dirinci ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak rinci bisa jadi nanti ada pegawai yang tidak kebagian tugas. Ini banyak OPD nih, ada beberapa OPD lah ya. Beberapa OPD yang hanya bikinnya 3 tahapan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan misalkan. Padahal kan itu persiapannya beda-beda ya. Setiap aktivitas atau setiap kegiatan itu persiapannya berbeda. Pelaksanaannya juga berbeda teknisnya. Pelaporannya juga berbeda. Nah, nanti ini silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi sejak awal ini diwajibkan untuk menunjuk siapa yang akan melaksanakannya. Jadi kebayangkan kalau semuanya dilakukan oleh satu operator. Jadi sangat tidak disarankan untuk membebankan semuanya ke satu operator. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk fitur baru dari e-Sakip kurang lebih seperti itu ya. Jangan lupa ini nanti diajukan sehingga nanti teman-teman di Bapeda bisa melakukan proses verifikasi. Untuk fitur klaim realisasinya Bapak dan Ibu silahkan tunggu video dan sosialisasi berikutnya ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.